Teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menjelaskan berkaitan tentang salah satu kegiatan di Odesa, yaitu Odesa setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya selalu mengadakan penggalangan bibit-bibit pohon untuk disebarkan ke masyarakat. Kenapa harus menggalang bibit? Karena memang Odesa berkomitmen untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan. Karena kalau teman-teman nanti coba main-main ke atas, ke Parepep sana, kemudian Cikawari atas, itu terdapat perbukitan-perbukitan yang sudah mulai gundul karena yang awalnya ditanami tanaman besar, akar-akar besar, tetapi oleh sebagian dari orang-orang petani di atas itu dirubah menjadi tanaman-tanaman monokultural. Jadi sayuran-sayuran yang kurang bisa menjaga kesehatan tanah tersebut. Makanya Odesa setiap tahun menggalang bibit dari para donatur untuk disalurkan kepada masyarakat di sekitaran wilayah Bandung Utara, Cimenyan, Sindanglaya, kemudian juga Mekarsari, Kacamanik Atas dan sebagainya, itu untuk disebarkan kepada masyarakat berupa pohon-pohon ataupun jenis-jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat yang mampu untuk menahan erosi dari bukit-bukit yang sudah mulai gundul. Selain itu juga, hal itu dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri masyarakat bahwasanya jangan sampai masyarakat hanya mengambil keuntungan ekonomi saja dengan menanam berbagai macam jenis sayuran monokultural, sementara lahannya kritis. Nah, dengan diberikannya bibit-bibit yang berupa pohon besar seperti bibit buah-buahan, kemudian kelor, itu karena memang sebagai kita tahu bahwa selain untuk dapat mempertahankan tanah kritis dari bahaya erosi, pohon-pohon besar seperti pohon-pohon bibit dari buah-buahan itu dapat diambil gizinya oleh masyarakat, sehingga akan tumbuh bagi mereka kesadaran untuk merawat lingkungan. Kemudian ia juga akan mampu untuk meningkatkan taraf gizi dari kehidupan masyarakat sekitar. Nah, oleh karena itu Odesa berkomitmen bahwa setiap tahunnya, setiap bulannya selalu menggalang dana dari para donatur untuk bisa menyebarkan, untuk bisa menyebarluaskan tanaman buah-buahan yang berakar kuat, untuk yang pertama untuk mampu memperbaiki krisis dari lahan yang rusak di atas di daerah Plak Dampit, itu sangat rusak sekali. Nah, inilah komitmen Odesa. Kami biasanya menggalang dana, menggalang bibit, nah dengan tujuan yang pertama adalah menambah jenis tanaman penghijauan penghasilan buah untuk para petani yang selama ini sudah menanam beragam jenis tanaman buah-buahan dan herbal sebagai penghasil gizi dan pencegah erosi dan meningkatkan ekonomi. Yang kedua, tujuannya adalah tumbuhnya kesadaran bertani dan model baru. Ini penting untuk dilanjutkan dengan terus memasok bibit-bibit tanaman buah-buahan. Nah, itulah tujuan yang ingin kami capai dengan penggalangan bibit yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kami galakan, agar masyarakat di daerah Cimenyan ini bisa mendapatkan kemanfaatan, baik dari segi lahan yang lebih baik lagi ataupun dari segi perbaikan gizi masyarakat itu sendiri. Nah, adapun jenis bibit-bibit yang dibutuhkan oleh para petani adalah jenis buah-buahan seperti pohon nangka, pohon jeruk, pohon buah mangga, buah-buahan yang memiliki akar besar. Juga dibutuhkan seperti tanaman-tanaman yang mampu untuk menjaga kebaikan tanah. Kemudian kelor juga kami butuhkan. Kemudian kami juga membutuhkan jenis-jenis tanaman seperti pepaya, kemudian sukun, durian, jeruk dan sebagainya. Itu tanaman-tanaman yang banyak diminati oleh masyarakat dan kemudian mereka menanamnya secara mandiri di pekarangan rumahnya, kemudian juga di kebun-kebun mereka yang sudah mulai banyak sebagian besar ditanam oleh sayuran-sayuran monokultural. Ini yang menjadi concern Odesa untuk bisa memperbaiki lingkungan sekitar dan meningkatkan gizi dari masyarakat sekitar. Luas lahan kritis yang ada di sekitaran wilayah Bandung Utara itu sekitar 70.000 hektar. Tetapi yang menjadi skala prioritas perbaikan kami itu setelah dilakukan survei lebih lanjut, itu terdapat 570 hektar lahan yang sangat kritis yang tersebar di yang pertama, seluas 133 hektar di sekitar Kampung Cikawari, seluas 9 hektar di sekitar Kampung Pondok Buah Batu, seluas 167 hektar di Caringin Tilu, seluas 75 hektar di dekat kawasan Puncak Bintang,
seluas 103 hektar di Cihargem, desa sekitar Ciburial, sekitar 33 hektar di Gunung Putri, Cisanggarung, seluas 8 hektar di sekitar Kampung Cikored, seluas 21 hektar di sekitar Kampung Cisanggarung, Desa Cikadut, seluas 19 hektar di sekitar hutan dan pertanian Waas. Di wilayah tersebutlah kami berusaha untuk mengajak para petani untuk lebih sadar lagi melakukan penanaman pohon-pohon besar, buah-buahan, dan pohon-pohon lain yang akan diambil manfaatnya untuk lahan kritis dan perbaikan gizi masyarakat sekitar. Adapun aksi-aksi yang pernah kami lakukan bersama masyarakat adalah pada tahun 2016 sebanyak 26.000 bibit disalurkan kepada masyarakat. Pada tahun 2017 disalurkan bibit sebanyak 48.000 bibit. Pada tahun 2018 sekitar 161.000 bibit. Pada tahun 2019 sekitar 208.000 bibit. Tahun 2020 sekitar 11.000 bibit, dan tahun 2011 itu sekitar 18.000 bibit. Dan di tahun 2022 itu diwacanakan kita membutuhkan bibit sebanyak 50.000 bibit untuk disebarkan kepada masyarakat. Apa kita harus ikut aksi dalam perbaikan lahan di sekitar wilayah Bandung Utara? Karena memang ketika hujan turun, mungkin untuk orang-orang di atas wilayah perbukitan Bandung Utara, mereka merasa aman. Sementara ketika kita turun ke bawah, ke daerah perkotaan Cikadut, Cicahem, dan sebagainya, itulah mulai terlihat adanya banjir lumpur yang sangat besar. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengambil aksi, mengikuti peran Odesa agar bisa mengikuti memperbaiki lahan kritis. Nah, saya sendiri memiliki pengalaman bahwa ketika itu bersama teman-teman hadir langsung ke daerah atas, membawa beberapa bibit bersama teman-teman di Odesa. Itu memang sangat terlihat sekali kerusakan lahan yang sangat terjadi, apalagi pada hari itu juga terjadi hujan setelah melaksanakan aksi tanam, sehingga aksi nyata kami benar-benar terlihat. Apabila tidak adanya perbaikan lahan, penanaman pohon-pohon besar, maka tanah-tanah yang ada di perbukitan langsung dibawa oleh air hujan masuk ke sungai-sungai dan sampailah ke kota Bandung. Itu terbukti langsung pada hari itu juga. Nah, oleh karena itu kami mengajak, mari bersama-sama, selain kita memiliki kepentingan untuk merawat bumi ini menjadi lebih baik lagi, kita juga sudah menjalankan tugas kita untuk merawat kehidupan, merawat alam semesta, merawat karunia Tuhan, yaitu dengan sama-sama merawat tanaman, bumi, dan masyarakat sekitar dengan meningkatkan ekonomi dan perbaikan gizinya. Demikian. Saya mau tanya nih tentang apa sih perubahan iklim itu? Kenapa Odesa juga sangat gencar gitu untuk mengatasi perubahan iklim yang sering kita ketahui, di mana untuk di masa sekarang sudah terjadi pemanasan global yang maka notabene keadaan dari matahari sudah sangat panas, dan itu pun berefek pada tanah yang semakin tandus. Sehingga apabila tanahnya itu kosong, tidak ditanami berbagai macam jenis tanaman besar, maka otomatis tanah tersebut tidak menjadi tanah yang bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan. Itu bagian dari perubahan iklim. Selain itu juga pasti berpengaruh terhadap ketika tanahnya tandus, hujannya sangat deras, menimbulkan berbagai macam mara bahaya, longsor dan sebagainya. Itu pun bagian dari perubahan iklim. Nah, hal ini bisa diatasi dengan adanya proses penanaman, proses perbaikan lahan, proses untuk menambah kembali kantung-kantung oksigen yang dikeluarkan oleh tanaman-tanaman besar, sehingga otomatis akan berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen bagi masyarakat sekitar kembali sehat, tanah pun kembali sehat apabila ditanami berbagai macam jenis tanaman besar, dan kita berusaha untuk menetralisir kembali berbagai macam kerusakan lahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan iklim. Selain melakukan aksi penanaman di beberapa lahan kritis, kita juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan merawat berbagai macam tanaman yang sudah ada di sekitar mereka, untuk tidak melakukan pembalakan liar ataupun penebangan pohon-pohon yang justru akan semakin memperparah dari keadaan perubahan iklim tersebut. Makanya kami selain menanam juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar agar lebih baik lagi.